Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Kak Vela Lestetia Vina selaku Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum siang hari ini. Yang kami hormati pula Kak Hanif Burhanuddin selaku moderator yang akan memandu jalannya praktikum pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Muslika Wahyu Istiana, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022 selaku MC pada praktikum siang hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Kak Vela Lestetia Vina selaku Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Acara yang keempat yaitu penyampaian closing statement oleh Bapak Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Jawa Tengah II. Acara yang selanjutnya yaitu prakata sekaligus menutup serangkaian acara praktikum pasar modal oleh Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan pada moderator untuk memandu jalannya praktikum siang hari ini. Kepada Kak Hanif, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Isti selaku MC pada praktikum siang hari ini. Tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa materi pada praktikum kali ini mengenai market update dengan pemateri Mbak Vela Lestetia Vina. Nanti saya panggil Mbak Vela aja ya biar gampang. Beliau selaku Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Mbak Vela nih, udah join belum? Selamat siang Mbak Vela. Halo, selamat siang Mas Hanif ya. Iya. Ini saya manggilnya enaknya Mbak, Ibu atau Kakak nih, biar enak. Oke, apa enaknya aja boleh, Mbak Vela boleh, Kak Vela boleh juga, Ibu juga boleh. Enaknya Mbak aja deh, Boleh. biar kesannya muda gitu. Oke, sebelum lanjut ke materi market update nih Mbak, saya mau sedikit bertanya dulu nih Mbak, terkait equity analysis gitu. Maksudnya itu apa Mbak? Soalnya kalau menurut saya pribadi, equity itu modal ya, analisis gitu. Atau gimana? Atau mungkin persepsi saya salah? Iya. Sekilas tentang equity analysis, iya benar ya. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, memang kalau untuk equity ini memang modal ya. Mungkin spesifiknya lebih ke pasar modal gitu ya. Karena kan pasar modal ini salah satu instrumen dari modal ya. Modal kalau kita perusahaan yang cari modal, salah satunya bisa cari modal di capital market gitu ya. Jadi biasa disebut juga dengan equity gitu ya. Dan analis, benar sekali, analis. Jadi kalau equity analis ini kita bisa bilang adalah analis yang memang mengamati pergerakan capital market atau pasar modal Indonesia. Oke, nangkep nih saya nih. Berarti sejalan sih dengan materinya kan market update. Secara nggak langsung kan berarti equity analis tahu dong market update terkait pasar modal yang baru-baru inilah yang Mbak. Terutama market inilah startup itu kan yang Mbak sering banget, bukan sering, maksudnya belakangan ini kan banyak PHK karyawan, kemudian
ya kayak gitulah, nanti teman-teman peserta praktikum akan mendapatkan materi dari Mbak Vera langsung nih ahlinya. Sebelumnya saya mau ini dulu dah, nanya kabar dulu, kok dari tadi nggak nanya kabar, ujuk-ujuk langsung nanya pertanyaan sih ya. Sehat Mbak? Gimana? Alhamdulillah sehat nih teman-teman. JIS gimana JIS Surakarta ya, Negeri Raden Surakarta ya. Iya, ya terlihat cukup baik Mbak, karena kan ini juga praktikum terakhir, jadi otomatis harus semangat sih. Oke, di kampus ya ini ya? Iya Mbak, ini kalau boleh lihat. Oke. Langsung aja deh Mbak Vela, monggo saya persilahkan untuk menyampaikan materi, dan buat peserta praktikum nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti aja deh. Intinya disampaikan dulu materinya, kalau bingung langsung ditanyakan saja, seperti itu ya Mbak ya. Oke. Ya, terima kasih ya Mas Hanif ya. Terima kasih juga untuk teman-teman JIS UIN Raden Mas Sahid Surakarta ya. Terima kasih udah ngundang kita ya dari Indo Premier untuk menyampaikan nih, untuk berbagi sharing-sharing terkait materi market update ya. Ini sebelumnya Mas Hanif, materi saya udah tershare ya? Udah kelihatan ya? Sampun Mbak. Oke, iya. Jadi memang saya diminta oleh teman-teman JIS untuk memaparkan sedikit tentang market update ya. Dan sekilas tentang market update 2022 hari ini yang mungkin ingin saya sampaikan adalah terkait market update yang ada kaitannya dengan global market ya. Jadi ini lebih banyak ke ekonomi ya. Jadi global market update kita juga akan membahas nanti sedikit tentang Indonesian market update, kemudian update tentang kondisi komoditas dan juga capital market ya tentunya gitu. Ketiga materi ini nantinya itu saling ada keterkaitan ya dengan capital market dan kondisi pasar modal di Indonesia gitu ya tentunya. Karena memang kalau misalnya kita tahu, dan yang saya yakini teman-teman pasti sudah pelajari, bahwa kondisi pasar modal Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan juga domestik gitu ya. Jadi kita perlu tahu update-update apa saja yang ada di market pada saat ini gitu. Nah, mungkin saya hanya akan membahas terkait isu-isu yang hits aja ya, yang memang berkaitan langsung terhadap market yang ada saat ini. Jadi teman-teman JIS sekalian, kita semua tahu ya bahwa sepanjang tahun 2022 ini kondisi global itu dipengaruhi oleh banyak sekali hal ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tarik mundur dari 2019, 2020 ya, 2019 akhir, market yang paling mempengaruhi, isu yang paling mempengaruhi itu COVID-19 gitu ya, adalah terkait itu. Tapi kalau di 2022 sendiri itu ada beberapa isu yang cukup layak untuk kita perhatikan sebagai pengamat market atau pasar modal gitu ya. Utamanya itu ada perang antara Rusia dan Ukraina ya, yang ini sebenarnya memang sudah terjadi sejak bulan Februari, tapi kalau kita lihat dampaknya sampai saat ini masih kita rasakan, karena memang belum ada titik terang perang ini akan berakhir gitu ya. Kenapa ini sangat mempengaruhi, nanti mungkin kita bahas sedikit. Kemudian juga tingkat inflasi yang cukup tinggi di beberapa negara bagian gitu ya, terutama negara-negara Eropa dan juga di Amerika gitu ya. Jadi inflasi ini saat ini sangat tinggi gitu. Kenapa bisa tinggi, nanti juga kita akan bahas. Nah, kemudian juga adanya krisis energi ini. Nah, krisis energi ini sebenarnya itu adalah merupakan domino effect ya, domino effect dari beberapa kejadian, mulai dari perang dan juga adanya tingkat inflasi dan yang lainnya. Dan yang paling update dan yang sekarang masih cukup panas dibahas itu adalah isu zero COVID-19 oleh China gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu, mungkin kalau ya sering baca berita, sekarang lagi banyak banget berita bahwa lagi banyak demo di China gitu ya, karena memang China saat ini menetapkan yang namanya zero COVID-19. Jadi kalau misalnya ada 1 atau 2 orang saja yang terkena COVID di China, maka China akan melakukan lockdown untuk beberapa wilayah bagian gitu ya. Nah, ini tentunya akan berdampak pada market kita
kita gitu. Bagaimana dia bisa berdampak gitu? Kenapa kok dia bisa berdampak? Nanti kita coba akan bahas satu persatu gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau yang udah ada pertanyaan boleh disiapkan dulu. Nah, beberapa isu yang saya bahas tadi ini ternyata memang dianggap oleh Bank Indonesia juga, oleh Bank Indonesia juga menjadi beberapa isu yang memang akan mempengaruhi kinerja ekonomi di 2022 dan 2023. Jadi kalau teman-teman lihat chart di sini ya, ternyata ini per kuartal 2022 ini mempengaruhi atau yang paling memiliki risiko tinggi terhadap kondisi ekonomi dunia itu utama yang paling besar itu adalah perang antara Ukraina gitu ya. Jadi perang Ukraina, COVID-19 itu yang paling besar gitu ya. Meskipun memang chartnya sudah mulai landai kalau kita lihat di sini gitu ya. Tidak setinggi pengaruhnya atau krisis ini setinggi di tahun 2021, tapi masih cukup besar gitu berdampak terhadap kondisi ekonomi kita dan menjadi resiko. Kemudian tertinggi kedua adalah tingkat inflasi. Jadi memang inflasi di beberapa negara bagian ini kemudian membawa pengaruh yang sangat besar dan menjadi risiko yang cukup besar gitu ya bagi pertumbuhan dunia. Kemudian ini ada isu resesi gitu ya. Ini juga menjadi salah satu resiko juga yang sering dibahas. Dan yang ketiga itu yang masih cukup besar itu adalah perang Ukraina gitu ya. Jadi memang perang antara Rusia dan Ukraina ini membawa dampak yang cukup signifikan nih untuk kita gitu ya. Kenapa membawa dampak cukup signifikan? Jadi saya beri highlight sedikit aja. Mungkin ini teman-teman juga sering mendapatkan materi ini dari analis-analis lain atau sering baca beritanya. Cuma sekedar flashback bahwa kalau teman-teman tahu Rusia dan Ukraina ini merupakan salah satu negara penghasil komoditi terbesar di dunia gitu ya. Utamanya mungkin di sini adalah Rusia. Nah, ketika mereka melakukan terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, beberapa negara-negara ini kemudian memberikan sanksi kepada Rusia, di mana sanksi yang diberikan itu adalah sanksi untuk tidak bisa melakukan ekspor beberapa komoditas yang mereka miliki. Padahal kalau teman-teman tahu ya, Rusia ini mengekspor kurang lebih kebutuhan gas dunia, terutama Eropa itu sebesar kurang lebih 50% kebutuhan Eropa gitu. Nah, ketika nggak boleh ada gas yang masuk atau mereka nggak boleh ekspor gas atau sumber daya alam mereka, maka yang terjadi adalah negara-negara yang tadinya berketergantungan dengan komoditasnya Rusia ini kan kemudian mereka punya kelangkaan ya, mereka nggak bisa gitu berproduksi. Kalau kita ngomongin gas di Eropa itu dipakai untuk listrik, kemudian juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada gas, mereka harus gimana? Padahal mereka sudah beralih dari batu bara ke energi terbarukan gitu ya. Nah, ngomongin energi terbarukan dan batu bara juga, sebenarnya si Rusia ini juga merupakan salah satu eksportir terbesar untuk batu bara, kemudian untuk nikel, dan juga untuk beberapa komoditas-komoditas lain. Nah, ketika dia diboikot tidak bisa ekspor ke beberapa negara-negara Eropa, ke beberapa negara-negara di Amerika dan yang lainnya, maka supply dan demand ini terganggu gitu ya, terjadi gangguan rantai pasokan. Nah, ini yang menyebabkan adanya tadi kalau saya bilang domino efeknya adalah ke krisis energi gitu ya. Jadi negara-negara yang tadinya pakai gas harus beralih lagi ke batu bara, sementara mereka harus membeli batu bara dari negara-negara lain, dan kalau permintaannya tinggi, supply and demand ya, kalau misalnya permintaannya sangat tinggi, maka harganya juga kemudian akan naik gitu. Nah, kenaikan harga ini yang kemudian memicu inflasi gitu. Jadi kurang lebih benang merahnya seperti itu gitu ya. Sehingga kalau sampai saat ini perang Rusia dan Ukraina masih belum ada kejelasan akan kapan berdamai, maka dampaknya adalah kebutuhan energi kemudian juga masih menjadi resiko untuk ekonomi global, karena mereka tetap butuh energi ya, kita tetap butuh listrik, kita tetap butuh penerangan dan yang lainnya gitu, kita tetap butuh berproduksi gitu. Sementara barangnya nggak ada. Nah, kalau barangnya nggak ada kan harganya otomatis naik ya. Kurang lebih seperti itu benang merahnya. Nah, berdasarkan resiko-resiko yang tadi sudah kita bahas, kita juga tadi kan akan membahas yang namanya isu resesi dan yang lainnya ya gitu. Nah, resesi ini sebenarnya erat kaitannya dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia, pertumbuhan perekonomian.
Nah, di chart ini teman-teman, ini adalah pertumbuhan perekonomian kuartal 3 untuk beberapa negara-negara sebagian mitra dagang dan juga negara-negara tetangga Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat di sini pertumbuhan untuk kuartal 3 itu cukup bagus ya. Kalau kuartal 3 2022 ini yang warna pink ini ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat untuk Indonesia sendiri ini pertumbuhannya naik ya, bagus di level 5,72% gitu. Amerika Serikat juga meskipun memang di 2 kuartal lalu dia selalu turun, bahkan sejak tahun 2022 dia selalu turun, tapi dia masih berhasil untuk mempertahankan pertumbuhannya yang konstan gitu ya, at least nggak turun lagi gitu. Kemudian untuk China sendiri ini yang luar biasa kita juga patut apresiasi, karena memang China di tengah beberapa isu-isu negatif di negaranya ya, beberapa kesusahan-kesusahan yang dialami, ini China masih mampu meningkatkan pertumbuhan yang cukup bagus di level 3,9% gitu ya. Nah, untuk India sendiri ini juga pertumbuhannya cukup bagus ya, di level 13,5%. Kemudian untuk Uni Eropa nih yang memang saat ini sedang agak sedikit mengalami yang paling kencang sebenarnya untuk terdampak resesi gitu ya. Kalau kita ngomongin resesi, itu Eropa menjadi salah satu daerah yang cukup beresiko gitu, di mana saat ini tercermin dari pertumbuhannya yang sudah turun 2 kali berturut-turut ya di kuartal 3 ini di 2,4% gitu. Jadi kalau kuartal besok dia turun lagi, maka bisa kita pastikan dia sudah mengalami resesi. Nah, untuk Jepang ini dia masih bisa mengalami pertumbuhan tipis ya, dari 1,7% ke 1,8%. Dengan Singapura yang juga ini mengalami perlambatan sedikit dari 4,5% ke 4,1%. Dan untuk Thailand dan Vietnam ini dia mengalami pertumbuhan ya, bisa kita bilang cukup bagus juga gitu, dengan Malaysia yang juga cukup bagus. Nah, sebagai informasi kalau untuk Malaysia ini kan juga dia itu pertumbuhannya utamanya didorong sama ya ke Indonesia, itu kebanyakan adalah komoditas. Jadi kalau kita tahu Malaysia itu dia itu salah satu eksportir juga sama seperti Indonesia terbesar untuk CPO gitu. Jadi kalau kita bilang tadi kita urutkan ada krisis energi di beberapa negara-negara pengguna komoditas, maka sebenarnya krisis energi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi negara-negara penghasil komoditi. Negara-negara penghasil komoditi itu seperti siapa sih? Ya seperti kita, Indonesia, Malaysia gitu ya. Dan sebenarnya mungkin untuk negara-negara seperti apa sih yang sebenarnya kalau misalnya dia boleh ekspor gitu, tapi kan kasusnya dia nggak boleh gitu. Nah, jadi kurang lebih pertumbuhan negara-negaranya adalah seperti ini. Nah, untuk dunia sendiri dan juga IMF ini sebenarnya mereka melakukan yang namanya survei ya, atau proyeksi untuk pertumbuhan PDB gitu ya, untuk growth domestic PDB dunia gitu, beberapa negara-negara. Nah, ini adalah tabel yang saya sajikan ini proyeksi untuk negara-negara di Asia gitu. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini beberapa negara-negara di Asia itu untuk tahun 2002 itu proyeksinya memang masih mayoritas mengalami penurunan ya, karena memang di 2022 ini cukup dahsyat, terutama untuk isu inflasi dan juga krisis energi. Ini cukup menghantui negara-negara tersebut ya. Ini seperti Jepang, ini kan di 2021 PDB-nya 3,7%, diproyeksikan akan turun menjadi 2,2% gitu ya, dengan Korea yang masih bisa stagnan. Dan ini kalau kita lihat Taiwan dan provinsi Cina ini turun dari 6,6% ke 3,3%. Sementara Australia juga mengalami penurunan 4,9% ke 3,8% gitu ya. Dan untuk China sendiri ini itu 8,1% 2021 dan turun 3,2%. Nah, kalau dari sini kita lihat mayoritas semuanya itu terjadi penurunan ya, kecuali negara-negara ASEAN nih yang luar biasa bagus. Dimana kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu proyeksinya di 2022 justru naik dari 3,7% naik menjadi 5,3%. Ini juga terjadi di Thailand yang juga naik 1, sekian persen, dari 1,5% naik ke 2,8%, dan Vietnam 2,6% naik ke 7% gitu ya. Filipina juga naik dan juga Malaysia juga
juga naik untuk tahun 2022. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini secara garis besar untuk pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya memang kalau teman-teman suka baca koran ada resesi dan yang lainnya jawabannya adalah iya kalau menurut saya, tapi itu untuk negara-negara mungkin Eropa dan juga Amerika. Untuk Indonesia sendiri dan beberapa negara ASEAN sebenarnya kalau kita ngomongin resesi mungkin belum ya kalau menurut saya, tetapi mungkin bisa dibilang perlambatan ekonomi gitu, mungkin itu akan terjadi. Kenapa perlambatan ekonomi mungkin nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah beberapa proyeksi yang baru saja diupdate oleh IMF untuk bulan Oktober 2022 ya. Jadi memang melihat dari kondisi ekonomi yang semakin agak bergejolak di akhir-akhir ini, IMF ini kemudian merevisi target-target pertumbuhannya dan juga target pertumbuhan inflasi dan juga pertumbuhan ekonominya. Nih, kalau teman-teman lihat di sini untuk tahun 2022 full year itu IMF itu tadinya itu menargetkan pertumbuhan ekonomi dunia itu di level 3,6%. Tetapi direvisi di bulan Oktober turun menjadi 3,2%. Gitu ya. Dan juga untuk inflasi itu yang tadinya diprediksi di kuartal ketiga, kuartal keempat tahun full year 2022 itu di level 6,9%, ternyata itu diprediksikan lebih tinggi dari itu. Ternyata inflasi dunia itu global itu diprediksikan di level 8,3%. Ini lebih tinggi ya. Artinya apa? Artinya IMF itu menganggap bahwa memang tekanan yang terjadi di tahun 2022 ini lebih kuat ya daripada yang terjadi di awal tahun lalu gitu. Jadi memang ini patut untuk kita waspadai ya, bahwa kondisi ekonomi global saat ini sedang lumayan dalam tekanan gitu. Nah, kenapa inflasi ini bisa dibilang sangat menjadi hantu ya, yang cukup penting untuk kita perhatikan adalah ini. Kalau teman-teman ini saya mengambil salah satu contoh inflasi dari salah satu negara mitra dagang kita yang cukup besar ya dan yang sangat berpengaruh, itu adalah Amerika Serikat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa inflasi Amerika Serikat ini di sepanjang tahun 2022 ini cukup tinggi ya. Bahkan di September lalu itu mencapai 8,2% dan di bulan Mei Juni kemarin itu sempat menyentuh 8,4%. Kalau kita lihat grafik dalam satu tahun ini sekilas kayaknya ya cenderung rata tuh Kak gitu, rata tuh Mbak Vela, karena inflasinya segitu-segitu aja gitu kok, jadi harusnya normal-normal aja dong gitu. Kalau kita memang lihat chartnya satu tahun ini emang sepertinya dia cukup stabil ya di level 7-8%. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa inflasi Amerika Serikat ini di kondisi normal sebenarnya itu nggak sampai segini teman-teman, jadi hanya di kisaran 2,5%-an gitu. Dan ini jauh banget ya dari 2,5%-an ke level 8% gitu. Nah ini inflasi yang sangat-sangat tinggi sekali gitu. Inflasi ini akan menyebabkan perlambatan ekonomi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi, maka inflasi tinggi itu apa sih sebenarnya? Inflasi itu kan kenaikan bahan-bahan atau barang-barang secara bersamaan gitu ya. Jadi kenaikan harga barang gitu. Kalau harga barangnya terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang-orang jadi nggak jadi beli gitu, nggak sanggup untuk beli. Apalagi kalau misalnya gajinya nggak naik dan yang lain-lainnya nggak naik gitu ya. Nah kalau misalnya mereka membeli barang dengan harga yang tinggi, maka yang terjadi adalah mereka akan mengeluarkan niatnya untuk melakukan pembelian. Kalau mereka tidak melakukan pembelian, nggak ada daya beli, maka perusahaan-perusahaan yang punya produk, yang jualan produk ini juga akan menderita kerugian. Kenapa menderita kerugian? Karena nggak ada yang beli gitu. Karena kalau misalnya nggak ada yang beli, maka otomatis mereka akan melakukan bisa jadi satu pengurangan karyawan, kemudian tidak akan ada penambahan gaji untuk karyawan gitu. Nah ini akan membuat ekonomi jadi turun gitu. Kenapa? Karena pendapatan orang-orang tetap rendah, bahkan ada PHK dan yang lainnya karena perusahaan nggak bisa menghasilkan laba yang maksimal, barang-barang harganya juga naik gitu. Nah inilah yang membuat inflasi ini menjadi sangat mengerikan gitu ya, sehingga perlu adanya pengendalian gitu. Nah inflasi yang tinggi ini kemudian membuat beberapa negara itu mengalami efek domino gitu kan. Kalau teman-teman bisa tahu, Amerika Serikat ini merupakan negara konsumen terbesar ya
termasuk juga untuk Indonesia. Jadi dia itu meskipun dia eksportir terbesar juga, tapi dia importir terbesar juga gitu. Kalau misalnya ekonominya sempat kolaps, maka ekonomi negara-negara di dunia juga bisa jadi ikutan kolaps. Kenapa? Karena kalau dia nggak bisa beli barang-barang, otomatis barang-barang dari negara-negara lain, termasuk juga Indonesia dan beberapa negara-negara yang mitra dagangnya itu juga kan akan kekurangan pelanggan. Kalau nggak ada yang beli, pelanggannya nggak ada, ya yang terjadi apa? Yang terjadi negara-negara yang yang bisa memberikan apa yang jualan itu juga akan dampaknya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini juga penggerak inflasi terbesar itu apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada di beberapa negara, ada di Eropa, Afrika, Asia dan yang lainnya. Yang paling banyak dan yang paling tinggi ini luar biasanya itu adalah food ya. Jadi makanan ini inflasinya kemudian naik tinggi sekali, dan kemudian energi transport ya. Energi dan transportasi ini juga tinggi banget ya, bahkan ini mengalahkan inflasi dari beberapa barang-barang lain, others ini ya. Artinya apa? Artinya inflasi saat ini di negara-negara Eropa, Amerika, Middle East dan yang lainnya itu banyak terjadi karena makanan dan energi. Energi ini karena apa sih tadi yang saya bilang? Energi itu ya karena komoditas ya, karena tadi kan karena Rusia dan Rusia dan Ukraina itu kan merupakan negara eksportir terbesar untuk energi, salah satunya juga ya ada gas, kemudian ada juga batu bara, ada nikel dan yang lainnya. Nah ini merusak tatanan supply chain di dunia. Nah karena tatanan ini sudah rusak ya ibaratnya, maka yang terjadi adalah bahan bakar. Nah, kalau bahan bakar, makanya di sini energi dan transportasi jadi mahal banget kan, jadi terjadi inflasi yang besar sekali gitu. Nah, gimana sih cara kemudian kalau inflasi tadi kita udah bahas bahwa inflasi ini merupakan salah satu yang cukup mengerikan ternyata ya, karena bisa menimbulkan penurunan ekonomi gitu. Nah, cara yang dilakukan oleh negara-negara bank sentral atau negara-negara itu apa sih untuk menekan inflasi ini gitu. Cara yang mereka bisa lakukan adalah melakukan kebijakan kenaikan suku bunga. Jadi suku bunga ini digunakan sebagai rem untuk inflasi gitu. Jadi karena inflasinya naik cukup signifikan, maka bank sentral di negara-negara yang mengalami inflasi ini kemudian menaikkan suku bunga dengan harapan kalau suku bunga dinaikkan maka spending itu akan menurun gitu ya. Jadi akan ada penurunan permintaan. Nah kalau misalnya penurunan permintaan terjadi maka harapannya harga juga kemudian akan turun. Kenapa? Karena yang minta nggak banyak gitu. Jadi kebijakan suku bunga ini kemudian banyak dilakukan oleh negara-negara gitu ya. Terutama juga di sini oleh The Fed. Jadi The Fed ini adalah Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk US atau Amerika Serikat ini yang warna biru ya di chart ini. Nah di sini terlihat bahwa untuk tahun 2022 ini US menaikkan suku bunga yang cukup masif ya teman-teman. Jadi setiap bulan itu The Fed beberapa bulan terakhir atau 4 pertemuan terakhir ini itu menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point, 0,75%. Nah, kenaikan ini itu cukup tinggi ya, dan ini membuat market pasar modal di Wall Street dan juga di dunia ini cukup bergejolak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga terlalu tinggi 75 basis point, ini juga berdampak sedikit negatif teman-teman ke pasar modal. Kenapa berdampak negatif? Karena gini, di pasar modal itu kan ada banyak perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, di bursa gitu ya, entah di Wall Street ataupun di Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya suku bunga naik terlalu tinggi, maka beban hutang dari perusahaan-perusahaan yang punya hutang yang besar ini kan juga akan naik. Kalau misalnya beban bunganya besar, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah biaya mereka tuh akan tergerus gitu. Kalau misalnya labanya tergerus, yang terjadi adalah apa? Ya nanti investor itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit atau bahkan akan merugi gitu ya. Jadi ini yang membuat sebenarnya kebijakan kenaikan suku bunga ini tidak terlalu disukai gitu ya. Dan pada pertemuan Oktober kemarin nih teman-teman,
The Fed itu ternyata baru saja mengumumkan bahwa kayaknya dia tidak akan menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi gitu. Jadi dari sebelumnya sudah 4 kali dia menaikkan di 75 basis poin, di bulan depan kemungkinan dia hanya akan menaikkan sebesar 50 basis poin gitu. Kenapa dia hanya akan menaikkan 50 basis poin? Karena ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini ternyata inflasi di bulan Oktober itu sudah sedikit menurun ya dari bulan sebelumnya gitu, di mana sebelumnya itu inflasinya itu di level 8,2% dan di bulan ini, di bulan Oktober kemarin itu ternyata turun 7,7%. Nah, ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan oleh The Fed 4 bulan atau 4 pertemuan berturut-turut ini ternyata berdampak gitu ya terhadap penurunan inflasi gitu. Jadi sekarang mereka mau agak sedikit slow down gitu ya, nggak terlalu agresif lagi dalam menaikkan suku bunga gitu. Jadi konsensusnya sih dari para analis menyatakan kayaknya The Fed ini hanya akan menaikkan sekitar 50 basis poin. Nah, ini sentimen positif juga ya teman-teman untuk bursa global di Indonesia. Kenapa positif dan berpengaruh ke Indonesia? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya suku bunga di negara-negara yang notabene adalah negara maju itu naik cukup signifikan, maka ada potensi investor-investor asing itu akan menarik dananya di negara-negara emerging market seperti contohnya Indonesia ke negara-negara yang memang suku bunganya tinggi gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia investasi di negara yang suku bunganya tinggi kan return yang dia dapatkan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya suku bunganya naik, orang-orang ini akan pergi dari negara emerging market gitu. Maka ini jadi sentimen buruk. Jadi kalau misalnya The Fed naikin suku bunga terlalu tinggi, ini buruk untuk negara-negara emerging market. Tapi kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunga yang menurunkan suku bunga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu agresif, maka bisa dibilang ada potensi investor-investor asing itu akan tetap stay di negara-negara emerging market seperti kita gitu ya. Jadi ini sentimennya cukup positif buat Indonesia. Nah, tadi kita udah ngomongin inflasi. Sekarang kita ngomongin tentang kebijakan zero COVID China gitu ya. Jadi teman-teman, tadi seperti yang saya bilang di awal bahwasanya China itu sekarang sedang melakukan kebijakan zero COVID policy gitu. Suka bilangnya adalah zero COVID policy. Zero COVID policy ini apa sih? Jadi zero COVID policy ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah China untuk melakukan lockdown terhadap daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang terjangkit oleh COVID. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kita tahu bahwa penduduk China itu sangat padat ya teman-teman. Jadi itu masyarakatnya China itu menjadi penduduk wilayah yang terpadat di dunia gitu. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan COVID-19 di China yang masif gitu ya, maka China itu harus menyiapkan dana yang sangat besar untuk mengatasi COVID ya. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan COVID, maka ditakutkan untuk China sendiri itu sistem kesehatannya akan kolaps gitu ya. Kenapa? Karena orangnya banyak sekali gitu. Makanya di sini China memberikan kebijakan zero COVID-19. Cuman kebijakan zero COVID-19 China ini membawa dampak ke banyak hal ya. Entah itu buat China sendiri dan juga negara-negara mitra dagangnya. Kenapa? Karena tadi ya seperti yang saya bilang, China itu kan negara paling besar, negara yang penduduknya paling banyak, Nah, negara yang penduduknya paling banyak, dia juga merupakan negara yang mengimpor dan memproduksi barang ya. Jadi China kita kan bahwa ada barang apa pasti belinya dari China, kendaraan dari China, bahkan handphone seperti Apple juga itu produksinya di China gitu ya. Jadi dia memang negara produsen. Nah, negara produsen itu dalam membuat produk itu kan mereka membutuhkan sumber daya ya. Mereka membutuhkan sumber daya, misalnya nih yang paling basic itu mereka butuh listrik gitu ya. Nah, listrik ini mereka datangnya dari mana sih? Dari batu bara. Nah, kalau misalnya mereka melakukan lockdown, maka domino efeknya apa? Maka mereka tidak berproduksi. Kalau mereka nggak berproduksi, domino efeknya lagi apa? Maka kebutuhan akan energi yang biasanya mereka pakai untuk produksi, misalnya seperti batu bara, nikel, dan yang lainnya, bahan-bahan yang untuk mereka pakai untuk berproduksi itu kan akan menurun. Nah, kalau misalnya permintaan mereka menurun, otomatis dampaknya apa? Dampaknya adalah ke negara-negara penghasil komoditas. Kenapa? Karena permintaan dari negara mitra dagangnya berkurang gitu. Nah, ini berdampak negatif untuk negara-negara yang berhubungan dengan Cina. Kemudian berdampak negatif juga untuk apa? Untuk
Cina itu sendiri. Kenapa? Karena pertumbuhannya takutkan dikhawatirkannya juga akan turun. Kenapa? Karena mereka nggak berproduksi kan. Gitu. Kalau mereka nggak berproduksi hanya di rumah, otomatis beban negaranya kan juga besar. Dan juga beban untuk keluarganya juga besar. Seberapa besar sih yang bisa dikasihkan oleh negara kalau misalnya mereka nggak kerja gitu. Nah, makanya baru-baru ini ternyata China itu memang agak sedikit mundur ya. Dia mulai akan menggunakan kebijakan zero covid, tapi juga masih terus melakukan gitu, sehingga baru-baru ini ada debat besar-besaran nih teman-teman di Cina bahwa masyarakat Cina itu sudah mulai bosan ya terkait zero COVID-19 yang policy yang diberikan oleh pemerintah Cina gitu. Jadi update-nya sampai saat ini yang terjadi di Cina itu masih sekitaran dengan demo itu gitu ya. Tapi ini masih menjadi risiko bagi dunia ya, karena lagi-lagi tadi saya bilang bahwa Cina itu merupakan salah satu negara konsumen terbesar juga gitu untuk beberapa negara mitra dagang. Nah, teman-teman, tadi kan saya ada sebutkan bahwa adanya krisis energi ya. Nah, krisis energi ini ditandai dengan apa sih? Krisis energi ini ditandai dengan kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi gitu ya. Jadi teman-teman, ini ada beberapa contoh komoditas yang saya tampilkan di sini ya. Ada minyak mentah, nikel, CPO, dan batu bara. Nah, teman-teman, kita mungkin coba lihat mulai dari batu bara dulu ya. Batu bara itu di bulan Januari itu harganya adalah sebesar 200 US dollar per barel ya. Nah, kurang lebih itu sekitaran ini gitu. Nah, harga normalnya batu bara itu memang di level ini gitu. Di level 200-an, bahkan pernah menyentuh di bawah 100 gitu. Nah, kalau itu terjadi perang Rusia dan Ukraina, ini adalah di bulan Februari teman-teman. Jadi di bulan Februari ini mulai ada perang Rusia Ukraina. Harga batu bara itu mulai naik lagi teman-teman. Jadi for information bahwa di batu bara ini sempat naik juga di tahun 2021. Tapi kenaikan itu sampai 300 US dollar per ton, tapi itu di tahun 2021 karena memang COVID ya, jadi itu memang pengaruhnya adalah karena COVID dan yang lainnya. Nah, setelah itu dia sudah mulai landai lagi di level 200-an. Tapi setelah adanya perang Rusia dan Ukraina, untuk batu bara ini naik cukup signifikan lagi teman-teman. Naik bahkan sempat menyentuh angka 400 US dollar per barel gitu ya, per ton. Jadi ini luar biasa tinggi banget ya teman-teman, 400 US dollar ini tinggi sekali. Kenapa tinggi sekali? Karena memang rata-ratanya ada di 100-an sampai 200-an harganya. Kenapa naik bisa segini banyaknya? Adalah karena ada dua faktor teman-teman. Yang pertama adalah karena perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan negara-negara itu tidak bisa mengimpor gas dan juga batu bara dari Rusia, sehingga permintaannya melonjak tajam dari negara-negara di seluruh dunia ya, karena memang si Rusia ini negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia gitu, dan ini kan besar sekali gitu. Jadi memang permintaannya tinggi sekali gitu ya, karena Rusia harus berpindah gitu, beralih dari yang tadinya gas ke batu bara. Dan kemudian juga kalau teman-teman perhatikan biasanya memang batu bara ini akan naik ketika ada musim dingin di negara Eropa, musim dingin atau musim panas di Eropa, di China, di India gitu. Nah, saat ini itu adalah musim dingin yang cukup dingin gitu ya di negara-negara tersebut, sehingga ini menyebabkan peningkatan harga batu bara yang cukup tinggi gitu. Nah, kemudian juga ini mentah dan juga CPO juga naik cukup signifikan ya kenaikan ini, karena memang kan kita tahu juga beberapa negara seperti Ukraina dan Rusia ini juga pensuplai dari untuk komoditas ini gitu. Dan nikel juga termasuk yang harganya naik juga gitu ya. Balik lagi sentimennya sama seperti yang tadi saya katakan bahwa adanya supply chain yang terganggu gitu. Nah, itu tadi beberapa highlight isu-isu yang ada di global gitu ya, yang perlu dicermati gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana sih? Baru-baru ini kan sangat-sangat gempar orang bilang bahwa seperti Indonesia akan resesi. Nah, coba kita lihat data-datanya. Benar nggak sih Indonesia ini bakal resesi gitu ya? Coba kita lihat yang pertama dari tren ekonomi Indonesia yang mungkin bisa kita lihat dari pertumbuhan PDB ya, teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat di sini, untuk yang di atas ini adalah pertumbuhan PDB tiap kuartal, dan di bawah ini adalah pertumbuhan PDB untuk
kuartal tapi year on year. Jadi year on year itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kalau yang kuartal on kuartal itu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kita memang lihat di sini untuk kuartal on kuartal di Q3 itu pertumbuhan ekonomi kita teman-teman, yaitu dari 3,72% di kuartal 2 itu turun ke 1,81% di kuartal 3 ini. Namun ini bisa dibilang resesi, sebenarnya enggak juga teman-teman, karena kalau kita lihat nih secara historikal, memang biasanya di kuartal 2 itu pertumbuhannya itu selalu lebih tinggi daripada kuartal 3. Kenapa lebih tinggi? Karena memang biasanya di kuartal 2 itu ada momen lebaran, ada momen-momen peak season untuk Indonesia sendiri. Jadi biasanya kalau ada peak season ini kan memang pertumbuhannya cukup signifikan ya, dan di kuartal 3 ini mulai slow down lagi. Kenapa? Karena memang nggak ada event-event yang cukup bagus untuk meningkatkan perekonomian gitu. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan indikasi kalau negara kita atau pertumbuhannya itu buruk, meskipun dia mengalami penurunan gitu ya. Yang mungkin perlu kita lihat di sini adalah pertumbuhan tiap kuartal year on year-nya atau secara tahunannya. Di mana di sini kita lihat bahwa dalam kuartal 3 2022 ini kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021 itu pertumbuhannya naik teman-teman di 5,72% ya. Jadi pertumbuhannya secara tahunan itu naik gitu. Nah, pertumbuhan ini itu naik itu dari seluruh lapangan usaha ya. Jadi seluruh lapangan usaha itu naik pertumbuhannya, kecuali memang dari jasa kesehatan dan yang mengalami kontraksi gitu. Kalau ini wajar ya. Kenapa? Karena kalau sebelumnya pertumbuhan PDB-nya itu disumbang dari kesehatan, karena COVID kan naik cukup signifikan. Karena COVID-nya naik, jadi industri kesehatan ini juga naik, sehingga dia menyumbang PDB yang cukup besar. Nah, tapi kalau di tahun-tahun ini sumbangsinya itu datangnya itu tidak dari kesehatan lagi, justru malah mengalami penurunan, karena memang kalau kita lihat COVID juga sudah mulai turun ya gitu. Nah, untuk lapangan usaha dan pertumbuhan tertinggi itu di transportasi dan juga akomodasi dan makanan dan minuman. Ini jelas ya, kenapa? Karena memang pemerintah kan sudah mulai memberikan relaksasi untuk PSBB dan yang lainnya ya. Jadi konsumsi itu untuk makanan dan yang lainnya naik, dan transportasi itu juga naik karena orang sudah mulai bepergian. Apalagi kan kemarin juga ada beberapa di Mandalika, ada event-event di Bali dan yang lainnya, sehingga ini menyumbang pertumbuhan yang cukup besar juga untuk Indonesia. Jadi secara pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat bahwa ekonomi Indonesia cukup bagus ya, cukup solid. Kemudian perdagangan Indonesia gimana sih gitu. Neraca perdagangan ini berkaitan dengan ekspor dan impor ya gitu. Nah, kita bisa lihat data-data di sini. Ekspor Indonesia secara tahunan itu naik 12,3%, menjadi sekitar 24,81 miliar US dollar. Impornya juga naik 17,4%, naik sebesar 19,14 miliar US dollar. Impor ini kalau naik positif nggak sih? Positif. Kenapa kok positif? Karena kalau misalnya impornya naik, artinya produksi kita di Indonesia itu naik. Kalau produksi naik itu indikasi dari apa sih? Indikasi dari permintaan yang juga naik. Kalau permintaan naik, maka dominonya apa? Dominonya adalah pendapatan perusahaan yang juga naik gitu. Ekspor itu positif nggak sih? Positif. Kalau ekspor kita naik, itu artinya menyatakan bahwa kita mendapatkan sumber devisa baru nih dari negara-negara lain gitu, dan pendapatan dari negara-negara lain gitu. Jadi ini cukup positif ya, sehingga kalau kita lihat di sini negara kita surplus ya teman-teman, jadi surplus 5,67 miliar. Nah, negara mitra dagang kita tuh siapa aja sih sebenarnya? Nah, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kiri ini. Negara yang menyumbang atau mitra dagang terbesar kita itu ada Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Jepang, Italia, Turki, dan yang lainnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa Tiongkok tuh ada di sini, ada di bawah. Nah, ini sebenarnya agak harusnya tidak seperti ini di kondisi normal ya teman-teman. Jadi neraca perdagangan kita biasanya itu salah satu yang terbesar itu adalah China gitu. Tapi memang karena yang kita lihat tadi kan memang China sedang mengalami sedikit tekanan ya gitu. Nah, pertumbuhan atau neraca kita, ekspor terbesar kita itu dari mana sih sebenarnya? Ternyata untuk
ekspor terbesar kita itu dari sektor energi ya teman-teman. Jadi sektor energi ini utamanya itu ada batu bara, minyak kelapa sawit, besi dan baja. Ini kalau kita lihat semuanya naik ya. Jadi memang kebanyakan dari sini. Nah, kemudian cadangan devisa kita gimana sih teman-teman? Nah, untuk cadangan devisa kita itu ternyata memang di bulan Oktober 2022 kemarin itu sedikit turun ya teman-teman. Kita kemarin cadangan kita itu turun di level 130,2 miliar, sedikit banget turun dari sebelumnya di bulan September 130,8 miliar. Tapi angka ini masih cenderung tinggi ya untuk cadangan devisa kita. Nah, kenapa sih kok cadangan devisa kita bisa turun? Padahal kan kita ekspornya naik, kemudian harga energi, harga komoditasnya juga naik. Kenapa ekspor kita turun gitu? Jawabannya adalah turunnya ekspor kita itu sebenarnya itu karena pemerintah Indonesia kemarin mengambil kebijakan untuk menetralkan menetralkan kurs ya. Jadi memang kemarin kurs kita itu kan cukup tinggi ya, bahkan sekarang di level 15.500 gitu, yang ini juga cukup tinggi. Nah, sebenarnya angka ini itu sudah di-adjust oleh pemerintah dengan mengeluarkan devisanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ngeluarin devisa mungkin bisa jadi kursnya lebih tinggi daripada ini gitu. Jadi memang nilai tukar rupiah kita ini kemarin distabilkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan cadangan devisanya. Kemudian penurunan cadangan devisa juga ini terjadi karena pemerintah membayar hutang-hutang luar negeri. Jadi sebenarnya bisa dibilang penurunan devisa ini cenderung positif ya, karena penurunannya bukan karena penurunan pendapatan, tapi lebih karena kita mengeluarkan untuk kestabilan ekonomi gitu ya. Nextnya tingkat inflasi. Nah teman-teman, inflasi di Indonesia gimana? Kalau kita lihat tadi inflasi di negara-negara lainnya tinggi banget. Kalau di Indonesia gimana? Nah, di Indonesia sendiri itu inflasi kita itu sebesar di bulan Oktober ya, itu sebesar 5,71%. Ini jelas lebih rendah daripada Amerika tadi ya, di level 7,7% gitu. Nah, indeks konsumen, harga konsumennya juga cukup bagus di level 112 gitu ya. Dan untuk inflasi ini itu sebenarnya naik ya teman-teman. Sebenarnya ini inflasi di bulan Oktober itu turun tipis dari sebelumnya 5,8%-an, 5,8,2 kalau nggak salah, turun jadi 5,7%. Tapi ini masih cenderung tinggi ya inflasinya gitu kalau kita lihat. Tapi sebenarnya inflasi yang tinggi ini tidak dipengaruhi oleh faktor yang cukup fundamental ya teman-teman. Ternyata saat dilihat dari data-data BPS, diketahui bahwa inflasi ini terjadi karena memang adanya kenaikan barang bahan pokok seperti cabai, kemudian bawang dan yang lainnya. Nah, naiknya itu kenapa sih? Naiknya itu lebih ke karena memang musim. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia kan sekarang musim penghujan dan yang lainnya ya. Nah, karena memang musimnya sedang tidak bagus sehingga harga-harga komoditas pangan ini naik gitu. Nah, begitu pula dengan penurunan kemarin, penurunan inflasi ini juga terjadi bukan karena kondisi ekonomi sedang tidak bagus ternyata, tapi lebih ke karena akhirnya harga-harga untuk cabai merah, telur, daging ayam dan yang lainnya ini sudah mulai stabil lagi gitu, sehingga ada sedikit penurunan gitu ya. Kurang lebih itu. Nah, kemudian suku bunga acuan gimana? Suku bunga acuan BI rate ini naik ya, di bulan Oktober ini naik jadi 4,7% gitu. Kenapa sih suku bunga acuan kita harus naik gitu? Apakah sama seperti Amerika tadi supaya inflasi kita nggak terlalu tinggi gitu? Padahal tadi kakaknya udah bilang bahwa inflasi kita itu naik tinggi itu bukan negatif, lebih ke karena memang faktor musiman aja. Kenapa suku bunganya harus naik gitu ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau kenaikan suku bunga ini dinaikkan lebih ke karena sentimen untuk menetralkan nilai tukar rupiah kita juga ya. Jadi teman-teman tadi kan tahu nilai tukar rupiah kita udah di 15 ribuan. Nah ini perlu dinetralisir ya dengan cara menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau suku seperti yang saya bilang tadi, jadi investor asing itu cenderung akan memilih negara-negara yang suku bunganya bagus dan risikonya rendah. Jadi kalau misalnya suku bunga di luar itu selalu naik, the Fed naikin suku bunga yang cukup tinggi, sementara suku bunga kita itu rendah, maka yang terjadi adalah the Fed itu akan, investor asing itu akan keluar dari Indonesia. Nah kalau investor asing keluar dari Indonesia, artinya dia akan lebih banyak menjual rupiah dan membeli dolar ya. Nah kalau itu terjadi, maka kurs kita itu akan semakin tertekan teman-teman. Jadi supaya kurs kita itu tetap aman, ekspor kita tetap aman, dan yang lainnya tetap aman, perlu bagi pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga.
Gitu ya, saya harap teman-teman paham, nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Nah, untuk kinerja PMI sendiri, PMI ini Price Manager Index ya, jadi ini dipakai oleh kita untuk melihat kira-kira kondisi ekonomi manufakturnya lagi bagus nggak sih gitu ya. Jadi kondisi manufaktur itu dikatakan bagus kalau nilainya itu di atas 50. Jadi level 50 ke atas itu zona ekspansi. Jadi kalau dia nilainya 50 artinya bagus. Nah, per Oktober PMI kita masih di level 51,8. Ini artinya kinerja manufaktur kita masih cukup oke ya. Dengan indeks keyakinan konsumen yang juga bagus itu di level 120. Jadi konsumen kita cukup optimis bahwa ekonomi masih akan membaik. Nah, itu tadi kondisi ekonomi domestik. Nah, sekarang kinerja pasar modal gimana sih, Kak? Gitu. Nah, ini, jadi teman-teman sering dengar ya, kalau misalnya pasar modal atau indeks kita itu mencerminkan kondisi ekonomi, gitu ya. Dan ini tercermin nih dari teman-teman bisa lihat di sini. Jadi untuk selama year to date ini adalah hitungan saya dari awal tahun sampai per kemarin, per 25 November 2022, ini terlihat bahwa IHSG kita itu naik sebesar 2,4% ya, dengan kenaikan disumbang terbanyak itu dari sektor energi. Energi ini naik 54,4%, yang ini bagus ya. Tadi kita sudah bilang juga bahwa memang energi kan tadi harganya naik ya, komoditas naik gitu, dan ini terlihat dari harga saham-saham energi yang juga naik gitu, karena pergerakan sahamnya mengikuti fundamentalnya. Kemudian saham yang terkoreksi paling tinggi itu saham teknologi sebesar 20,6%. Nah, nanti ini kita bahas lebih banyak di Q&A aja kalau teman-teman mau tanya gitu. Nah, untuk net buy asing sendiri, teman-teman, net buy asing ini apa sih? Net buy asing ini adalah angka yang ditunjukkan berapa besar sih investor asing itu masuk pasar modal Indonesia gitu ya. Ternyata kalau dilihat di sini, investor investor asing itu masuk di Indonesia masih cukup besar ya, di mana sampai 29 November 2022 kemarin Senin itu sudah tercatat sebesar modal asing itu masuk sudah sebesar 62,95 triliun. Itu sudah naik sekitar 171% dari net buy asing full year 2021. Jadi kalau misalnya orang-orang pada bilang Indonesia akan resesi, saya pikir sebenarnya itu agak berlebihan ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat saja asing aja masih masif di Indonesia itu masih sebanyak ini gitu. Jadi memang seharusnya kita Indonesia sendiri itu cukup optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia ya, meskipun memang ada beberapa pemberat seperti yang tadi kita udah bahas gitu. Dan untuk saham-saham yang paling banyak dibeli asing ini lebih banyak ke sektor perbankan ya, di mana di sini paling banyak itu untuk BRI, BCA, BNI, BBRI dan yang lainnya. Dan kemudian sektor yang paling banyak dijual ini itu kebanyakan kalau kita lihat di sini tinggi itu ada buka ini maksudnya ke segmen sektor teknologi, kemudian Bumi, Ice Hardware, kemudian MDKA, INTP dan yang lain. Nah, kemudian saham-saham sendiri yang direkomendasikan itu ada ini, ada beberapa saham-saham untuk direkomendasikan. Gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, Mas Hanif. Saya pikir waktunya sudah cukup ya. Gitu. Udah pas, sudah di 13.30, silakan Mas Hanif ya. Mas Hanif ya. Halo? Halo Mas Hanif? Apa masih di situ? Halo? Bisa nih. Ya, halo. Halo Kak. Oke. Sinyal keluar. Oke. Ya, dari saya cukup ya sampai situ ya. Oke. Mungkin selanjutnya sebelum sesi tanya jawab, saya mau rangkum apa yang dijelaskan oleh Mbak Vela terkait global market update, kemudian ada Indonesia market update, sama commodity update ya teman-teman. Tadi dijelaskan bahwa global market isu itu ada yang perang Ukraina Rusia yang berkelanjutan, sehingga ada larangan
untuk negara Rusia agar tidak ekspor komoditasnya. Oleh karena itu nanti menyebabkan harga-harga naik, itu kan bisa dibilang inflasi. Kemudian ada juga krisis energi karena kan tadi tidak boleh ekspor. Tapi secara nggak langsung itu menguntungkan bagi negara-negara ASEAN karena negara ASEAN kan terkenal dengan produksi komoditasnya. Indonesia sendiri baranya tadi menyongsong tinggi pertumbuhan ekonomi ya tadi terlihat ya materi terakhir. Kemudian yang ketiga ada kebijakan COVID Cina, zero COVID tadi juga salah satu yang mempengaruhi global market update. Kemudian yang kedua dari Indonesia market update, yang menjadi pertanyaan kan adalah kadang ada influencer atau kalau teman-teman nonton di YouTube itu kan ngomongnya Indonesia resesi gitu ya. Tahun 2023 akan gelap. Itu kan kayak secara langsung manik-manikin investor juga sih ya. Tapi ternyata setelah dilihat dari data-data neraca perdagangan Indonesia, yang ekspornya naik 12,3%, kemudian ada impornya naik 17,4%, kemudian juga dilihat dari cadangan devisanya yang ya terbilang ya stabil lah, tidak parah banget, kemudian suku bunga naik. Ya suku bunga naik ini sebenarnya bukan karena jelek ya, kalau naik itu bukan jelek juga tadi kan, ini untuk menetralisasi agar investor asing itu tidak keluar dari indeks Indonesia gitu. Jadi apabila dilihat dari data-data tersebut bahwa Indonesia itu sebenarnya nggak usah panik lah terkait berita resesi seperti itu. Ini juga ada rekomendasi saham dari Mbak Vela, bisa di screenshot teman-teman ya yang sering nanya. Udah screenshot ya, boleh dah. Oke, kemudian langsung aja sesi tanya jawab nih buat teman-teman peserta praktikum yang masih ya bingung terkait materi pada pertemuan kali ini, bisa langsung tanyakan melalui kolom chat atau bisa langsung on mic, diperbolehkan banget sih. Ini sudah ada satu sepertinya. Nur Anissa, AKS 3F. Oke, langsung aja buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung disalin tempel, langsung nggak apa-apa. Aku rasa kalian udah nyiapin pertanyaannya dari tadi sih. Aku sebenarnya malah ada pertanyaan nih guys. Cuman kalau pertanyaan kalian dulu aja gitu. Nah, ini sudah ada. Mbak Vela, ini ada pertanyaan dari Nur Anissa, Mbak. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi resesi? Dari sudut pandang Mbak Anissa sendiri gimana nih? Iya, oke, ini langsung dijawab aja ya Mas Hanif ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kita ngomongin resesi sebenarnya kan mungkin kalau buat Indonesia masih bisa dibilang masih jauh ya. Jadi mungkin potensinya itu perlambatan ekonomi aja gitu. Tapi kalau misalnya seandainya terjadi atau untuk dalam kita menghadapi ini, ya bisa teman-teman bisa mungkin mengurangi konsumsi yang memang sekiranya itu nggak terlalu penting ya. Jadi mungkin mau berpikir untuk bisa alihkan dananya untuk investasi gitu ya, sehingga misalnya terjadi resesi, maka teman-teman itu punya cash, punya uang yang bisa teman-teman simpan gitu ya, yang bisa membiayai kehidupan gitu. Tapi sebenarnya kuncinya ya itu sih. Oke. Gimana, ada feedback gak dari yang bertanya Mbak Nur Anissa tadi? Saya rasa udah nangkep sih, karena kan udah jelas ya tadi ya. Sebenarnya Indonesia tuh baik-baik saja kok, cuman mungkin lebih melambat aja pertumbuhan ekonominya. Cuman tidak parah-parah banget dan emang harus mengantisipasi juga dengan uang cash gitu. Kalau suatu saat emang beneran terjadi resesi, kita bisa nyerok perusahaan-perusahaan yang misal perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, ketika salah harga kita bisa beli gitu, seperti itu. Menjawab ya Mbak Nur Anissa ya. Oke. Mas, terima kasih penjelasannya. mungkin Oke, ada pertanyaan lagi? boleh. Gimana, Tadi kita mungkin bisa sampaikan di ini ya Mas ya, untuk satu pertanyaan terakhir mungkin boleh Mas. Sorry banget tadi kan udah ada beberapa yang saya infoin ya. Jadi kebetulan ini juga ada Khalifatun Khairunisa dari PBS 2I maksudnya itu mungkin. Kok 2I sih? 3B, sorry. Nah ya, jika di kondisi ekonomi global di era resesi Rusia ini memang menguntungkan bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, apakah kesempatan tersebut sudah digunakan dengan maksimal? Iya, kalau pertanyaan nggak? Oke, sorry. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman bertanya lagi, saya cuma
di IPAT ada event setiap pagi ya jam 7:30 pagi di Instagram, nanti teman-teman bisa ke situ. Ya jadi kalau udah dimanfaatkan atau enggak tentunya udah ya. Kalau kita lihat tadi kan kita cadangan devisa kita juga udah naik, kemudian juga ekspor impor kita udah naik, dan sudah bisa dipakai untuk menyesuaikan nilai tukar rupiah kita tadi ya. Kan memang cadangan devisa kita dipakai untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, dan juga bisa dipakai untuk membayar beberapa hutang-hutang gitu. Ya, jadi begitu ya. Oke, untuk 2 pertanyaan selanjutnya mohon maaf ya karena waktunya terbatas, ini saya ambil satu lagi ya Mbak, boleh ya Mbak terakhir ya? Halo, suara saya terdengar? Ini saya filter dulu mungkin pertanyaannya. Dari pertanyaan Mbak Ruri ini, apakah negara Cina yang disebutkan tadi meliputi Tiongkok? Ini bisa di-searching sendiri ya. Karena ada kok info-info terkait itu. Nah, Mbak Vela kebetulan juga ada event ya. Jadi langsung aja, maaf, 2 pertanyaan aja. Mungkin pertanyaan terakhir tadi bisa langsung ditanyakan ke teman-teman di Galeri Investasi. Langsung datang aja Mbak Rima, mohon maaf. Kemudian terima kasih atas waktunya. Sorry, saya tadi ada beberapa teknis. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan saya jawab di sini. Suara saya cukup jelas ya? Oh, udah jelas Mbak. Oh, iya. Udah join lagi ya Mbak Rima. Halo, sorry. Iya jelas Mbak. Ya, oke Haris. Halo Mas Hanif. Iya Mbak, terdengar jelas kok Mbak. Udah. Ya, hanya agak sedikit ada suara lain. Saya minta maaf ya, karena ada beberapa teknis. Jadi mungkin saya bisa jawab di sini gitu ya. Semoga nanti menjawab. Oke, boleh Mas. Udah ada pertanyaan tambahan lagi Bos. Oke, langsung aja Mbak, ini ada closing statement dari Mbaknya gimana? Coba, boleh deh. Oh, oke. Mungkin kalau dari saya, closing statement-nya adalah tadi seperti yang kita bahas kan ada beberapa terkait resesi ya, tadi beberapa pertanyaan terkait resesi. Ternyata tuh masih banyak banget teman-teman, mungkin nggak cuma teman-teman, tapi masyarakat di Indonesia yang ada ketakutan terkait resesi gitu ya. Seperti data yang mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa resesi itu ternyata sebenarnya berpotensi ada gitu, tapi itu sebenarnya untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya negara-negara mitra dagang kita itu mengalami resesi, ya memang mungkin akan berdampak kepada Indonesia, tapi dampaknya tidak akan secepat langsung kita juga akan mengalami resesi, karena resesi itu kan kalau kita lihat mengalami penurunan perlambatan ekonomi secara berturut-turut gitu ya. Nah kalau kita lihat tadi di Indonesia sendiri sebenarnya kan perlambatan ekonomi belum terjadi, justru malah kita sedang mengalami pertumbuhan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, tetapi juga kita harus bijak bahwa potensi itu tetap ada. Jadi tetap sediakan cash, tetap sediakan dana yang cukup gitu ya, dan jangan belanja atau mengeluarkan dana secara hanya sesuai kebutuhan aja gitu, supaya kita bisa menghadapi resesi ini dengan baik. Kurang lebih dari saya gitu aja ya Mas Hanif. Oke, terima kasih Mbak Vela. Ya. Oke Mbak Vela, ini ada sedikit pertanyaan dari saya sih Mbak. Kan ketika sektor energi terdampak itu, khususnya di dunia lah ya, karena Rusia tadi tidak bisa ekspor, kemudian habis itu isu ekonomi global ya Mbak, bukan ekonomi Indonesia, ekonomi global katanya 2023 bakal gelap gitu kan. Kira-kira sektor apa lagi nih Mbak selain energi, apakah energi masih menarik di tahun 2023? Kemudian sektor apa lagi yang kira-kira menarik di tahun 2023 selain energi begitu? Ya, kalau kita ngomongin sektor energi masih menarik, sebenarnya untuk beberapa saham itu, karena memang kenaikannya kalau kita lihat tadi sebenarnya sudah dari awal tahun ya. Jadi memang harga dari energi itu sendiri saham-saham ini udah naik cukup tinggi gitu. Nah, karena kalau sudah cukup tinggi, maka saham-saham ini berpotensi overvalue sebenarnya ya. Jadi benar, kalau saya ngomong masih menarik,
Saya mungkin secara sektor masih menarik. Kenapa? Selama Rusia dan Ukraina ini masih belum ada ujungnya, yang masih menarik. Kenapa? Karena masih ada potensi permintaan untuk energi itu sendiri gitu. Tapi kita juga harus bijak untuk memilih saham-saham di sektor energi ini gitu. Karena ada beberapa saham yang memang sudah naik cukup tinggi gitu ya. Kalau misalnya dia naik cukup tinggi, artinya dia bisa saja ternyata value. Jadi kalau misalnya mau milih lagi, pilihlah saham-saham yang memanfaatkan laba yang dia dapatkan dari kenaikan harga energi ini gitu. Apakah dia sudah kemudian sudah mulai ekspansi ke yang lain gitu? Kenapa? Karena artinya kan kalau misalnya dia juga ekspansi dia sustain gitu ya perusahaannya. Tapi kalau misalnya dia tidak melakukan apa-apa dan hanya menerima yang kemarin, saya pikir sih agak sedikit harus hati-hati gitu ya, apalagi kalau investasi jangka panjang gitu. Kalau sektor yang lain selain sektor energi, saya pikir sih untuk konsumer juga masih cukup oke ya di 2023, apalagi isunya lebih kepada pertumbuhan ekonomi lagi gitu. Karena kenapa, kalau misalnya ekonomi sudah mulai pulih, maka sektor konsumer juga akan pulih ya. Jadi memang konsumer masih cukup menarik, dan juga perbankan ini juga cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman lihat beberapa udah mulai turun dan udah mulai naik lagi. Nah, kenapa saya bilang perbankan ini menarik? Karena biasanya perbankan ini merupakan salah satu sektor yang paling pertama terdampak kalau kondisi ekonomi membaik atau memburuk. Jadi kalau misalnya perbankannya ini sudah mulai turun, nah ada potensi nih kayaknya ekonomi juga udah mulai turun nih. Atau sebaliknya, kalau misalnya ekonomi akan membaik, biasanya perbankan ini akan maju duluan gitu di pasar modal ya. Kenapa begitu? Karena memang kan kalau perbankan ini berpengaruh sama banyak industri ya gitu. Semua industri ini berkaitan dengan perbankan. Jadi perbankan ini juga bisa kita pakai sebagai faktor yang bisa kita lihat untuk melihat kinerja ekonomi. Gitu, Mas Hanif. Baik, terima kasih Mbak Vela. Sama-sama. Saya rasa cukup banget sih materinya. Langsung saya kembalikan saja sama Mbak MC. Terima kasih. Persilahkan kepada Mbak MC. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya untuk waktu dan kesalahan teknisnya. Oke. Kalau gitu saya izin pamit ya semuanya. Terima kasih sukses untuk acaranya ya. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Mau. Boleh langsung. Ya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Hanif, dan terima kasih juga kepada Kak Vela atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini.
Oke, langsung saja menginjak acara selanjutnya, yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Jawa Tengah II. Kepadanya kami persilahkan. Oke teman-teman, karena ini Pak Wira dan Ibu Septi belum join, mungkin bisa ditunggu dulu ya. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Jawa Tengah II. Kepadanya kami persilahkan. Halo, Mbak Muslihah. Terima kasih atas waktunya. Suara saya sudah kedengar jelas? Terdengar, Pak. Oh ya, di belakang itu ada, saya di lantai 2, lantai 1 itu ada kayak live musik, itu mengganggu nggak kira-kira? Kedengaran nggak? Tidak, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Galeri Investasi, kepada Laboratorium FEBI yang sudah menyelenggarakan kegiatan praktikum pasar modal yang sudah sangat dibantu juga oleh IPOT, ada Pak Wisnu ya, tadi sudah menyampaikan beberapa hal teknikal analisis gitu ya, dan menjadikan kita lebih paham mengenai di pasar modal. Kita udah mulai belajar dari awal, mulai dari pengetahuan besar, kemudian praktek juga sudah melakukan pemilihan saham mana yang layak dibeli, kemudian kapan waktu yang masuk, pas yang masuk ketika secara teknikal itu waktu yang tepat untuk masuk. Nah, harapannya dengan adanya praktikum ini, teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa ini bisa lebih paham lagi, lebih mengetahui secara real gitu ya, pasar modal itu apa gitu, pasar modal itu apa dan bagaimana memanfaatkannya. Nah, jangan sungkan untuk terus melakukan konsultasi atau apapun ketika kalian membutuhkan bimbingan dari kami, dari bursa maupun dari IPOT atau teman-teman dari KSPM gitu. Nah, dengan bekal yang kalian dapatkan saat ini bisa juga
bisa mulai menyicil nih teman-teman. Sekarang kalian sudah dibekali dengan ilmu yang sangat banyak. Beruntung sekali di kampus kalian sudah ditambahin mata kuliah atau kurikulum ini sehingga kalian bisa dibekali bagaimana mengelola keuangan. Nah, sekarang saatnya kalian praktek terus belajar gitu ya, karena setiap pasar modal ini sangat dinamis teman-teman, sangat dinamis, sehingga apa yang terjadi di bulan kemarin atau semester ini gitu ya, itu belum tentu akan terulang lagi di semester berikutnya karena isu akan terus berubah gitu. Beberapa waktu lalu kita sempat bahas resesi. Kemudian belum tentu nanti di semester ke depan itu isunya tentang resesi. Bisa jadi isunya adalah tentang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa misalnya. Nah, ketika ada fenomena seperti itu, kita sudah memiliki bekal fundamental, teknikal, informasi apapun yang ada di bursa untuk bisa memanfaatkan kondisi yang ada, melakukan adaptasi atas kondisi yang ada. Nah, ini diharapkan ya dengan adanya praktik ini bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kalian untuk menerapkannya di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Muslihah. Sekali lagi saya terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, dan terima kasih juga kepada IPOT yang sudah memberikan waktu dan bimbingannya kepada adik-adik semua, dan terima kasih juga kepada KSPM yang terus mendampingi mahasiswa untuk bisa sampai punya rekening efek dan sampai bisa transaksi seperti hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Wira, terima kasih atas closing statement yang telah diberikan. Menginjak acara selanjutnya, yaitu prakata sekaligus menutup serangkaian praktikum pasar modal tahun 2022 oleh Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM, selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Kepadanya kami terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya masih di perjalanan ya. Semoga bisa terdengar suara saya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dekan FEBI UIN Surakarta beserta jajarannya, kemudian dari PT Indo Premier Sekuritas beserta jajarannya, Bapak Wira Adibrata, Kepala BII Kantor Perwakilan Jateng II beserta jajarannya, kemudian dari Ibu Direktur Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Surakarta, Ibu Yuni, kemudian teman-teman dari kelompok studi pasar modal dan sekaligus teman-teman asisten praktikum pasar modal dan mahasiswa yang sebagai peserta praktikum semester 5 semuanya. Terima kasih. Yang pertama-tama kami ucapkan ke semua pihak yang sudah mensupport acara praktikum pasar modal dari rangkaian dulu ya, dari SPM, Sekolah Pasar Modal, kemudian OA, praktek keilmuan yang sudah diberikan oleh mentor-mentor hebat dari FEBI, ada Bu Endah, ada Bapak Zaki, ada Bapak Helmi ya, ada Bu Yuni, Bu Naila, Raili, kemudian ada Pak Yusuf ya, dan pendampingan dari rekan-rekan KSPM yang luar biasa, dan materi juga yang kita mendatangkan dan disupport biasa dari BI ya, jadi mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena praktikum kita bisa dibersamai oleh praktisi-praktisi begitu. Dan semoga untuk praktikum ini bisa teman-teman ini ya, tidak hanya materi yang didapatkan tapi tadi langsung praktek begitu ya, dan mendapatkan literasi investasi yang baiknya. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi ya, bahwa rangkaian praktikum ini nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat praktikum. Nah, ini tolong teman-teman jangan sampai hilang karena kami dari lab itu tidak mengeluarkan pengganti sertifikat yang hilang. Karena apa? Sertifikat ini nanti akan dijadikan untuk syarat ujian ya, dan semoga nanti juga bisa untuk menambah sebagai pendamping ijazah SKPI dan ini ya untuk portofolio teman-teman nanti ketika memasuki dunia kerja. Nah, semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja sedikit prakata dari saya untuk mengakhiri acara
rangkaian praktikum ini. Semoga teman-teman lulus semua ya dan mendapatkan nilai yang terbaik begitu. Dan selamat datang calon investor, para investor muda milenial dari FEBI UIN Surakarta. Kita akhiri untuk praktikum pasar modal dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah mensupport acara ini. Nggih, mungkin itu saja dari saya. Nggih, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SEMM, atas prakata sekaligus penutupannya. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup, hadirin yang terhormat, demikianlah Grand Closing Praktikum Pasar Modal FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara Grand Closing Praktikum Pasar Modal pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Hanif Burhanuddin selaku moderator, Kak Vela Lestetia selaku pemateri kita kali ini, Bapak Wira Adibrata dan Ibu Septi yang sudah berkenan hadir dan memberikan sambutan pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perkataan maupun perbuatan. Demikianlah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Minta dong. Terima kasih semuanya. Teman-teman. Izin lift ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Teman-teman yang belum ada di kolom chat ya.